ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan dan lidah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kasih sayang, nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita bersama. Sehingga di antara salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin adalah semua kalimat yang terindah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu agar nikmat yang ada tidak hilang. Wa tahawuli afiyatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu agar kesehatan yang ada tidak dicabut. Wa fujaati niqmatik. Ya Allah, kami berlindung agar Engkau tidak menurunkan siksaan secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu agar Engkau tidak memberikan kemurkaan dan kemarahan kepada kami. Ini merupakan di antara nikmat ini merupakan di antara doa untuk menjaga nikmat agar senantiasa ada dan senantiasa ada dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hamba nikmat. Karena nikmat itu ikhwatul Islam ada dua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama namanya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu maknanya dengan kita bersyukur, dengan kita berdoa, kita akan menjaga nikmat yang ada agar tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut dengan Al-Jalib. Al-Jalib itu maknanya mendatangkan nikmat yang baru. Jadi syukur kepada Allah, berdoa kepada Allah, keutamaannya ada dua dalam masalah nikmat. Yang pertama mempertahankan nikmat yang ada, dan yang kedua mendatangkan nikmat yang belum ada. Sehingga di antara salah satu kalimat yang terbaik, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kaum muslimin semuanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi memiliki keutamaan yang terbaik. Salah seorang badui, dia tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian spontan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab. Akan tetapi Nabi balik bertanya kepadanya, "Madza a'datta laha?" Kalau sekiranya kiamat itu terjadi berlaku, apa persiapan kamu? Bekal kamu itu apa? Karena ilmu hari kiamat hanya milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada malaikat pun tak tahu, apalagi manusia. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Allah, ya Rasulullah, aku tak punya bekal yang lebih. Salat biasa, puasa juga biasa, zakat juga biasa, tapi aku punya satu kelebihan dalam ibadah, dan ini ibadah hati. Inni uhibbuk, karena aku mencintaimu ya Rasulullah." Maka di saat itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kau cintai. Maknanya ikhwatul Islam, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan, "Ma farihna bi syai." Kami tak pernah merasakan kebahagiaan semenjak kami masuk Islam kecuali hadis ini. Maknanya
Karena apabila kaum muslimin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan mereka tak lain tak bukan ingin masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali sambung pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Ahmad serta Imam At-Tabrani dalam riwayat yang berbeza antara satu dengan yang lainnya, yaitu hadis yang berkaitan dengan raudhah. Dan kita masih membahas tentang tajuk berkaitan dengan raudhah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Maknanya cerita mimbar atau cerita raudhah bukan hanya cerita dunia, tapi cerita sampai di akhirat. Buktinya Nabi sebutkan wa mimbari ala haudi, mimbar yang menjadi batasan raudhah akan ada di telaga. Dan telaga itu adalah tempat minum yang terbaik awal kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu ikhwatul Islam bahwa umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60 atau 70 tahun sahaja. Sedikit yang umurnya lebih daripada 70 tahun. Kalaupun umur kita lebih dari 70 tahun, maka sudah mulai sakit-sakitan, sulit untuk beribadah. Teman kita bukan lagi manusia, sering minum obat, hospital dan yang semisalnya. Kemudian ujung-ujungnya kita akan meninggal. Semuanya akan meninggal. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita meninggal, maka kita akan memasuki alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam barzakh. Dan barzakh disebut dengan barzakh adalah pemisah, karena ia bukan kehidupan dunia dan ia juga bukan kehidupan akhirat. Dia bukan dunia, ia bukan akhirat. Karena bukan dunia, bukan pula akhirat, maka disebut dengan barzakh. Dan kita berada di barzakh sampai hari kiamat. Dan kita tak tahu bila terjadi hari kiamat. Maknanya dalam waktu yang lama kita akan berada di dalamnya. Bagi mereka yang mukmin, yang banyak amalan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia berada di alam barzakh ibarat pengantin yang baru saja kawin. Karena malaikat yang menjaga atau yang berada di sana mengatakan, nam kanaumil aris, tidurlah sebagaimana pengantin tidur. Pengantin kalau kita kawin, kemudian di malam hari, malam itu terasa lama atau singkat? Singkat sangat ikhwatul Islam. Atau tak tahu? Kawin dulu. Malam pengantin itu malam yang terindah, singkat sangat ikhwatul Islam. Karena apabila bahagia, waktu akan terasa sedikit. Tapi apabila kita berada dalam kesedihan, 1 jam terasa 1 hari. Begitulah mereka yang ada di alam barzakh. Jadi dikala mereka berada di alam barzakh, mereka yang taat beriman kepada Allah, malaikat mengatakan tidurlah seperti tidurnya pengantin. Dan mereka tidak akan bangun kecuali dibangunkan oleh saudaranya. Siapa saudaranya? Yaitu mereka yang berziarah ke perkuburannya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka berada di alam barzakh, maka mereka akan ditemani oleh amalannya dalam bentuk manusia yang indah, memiliki wangi yang betul-betul wangi sangat ikhwatul Islam, dan akan senantiasa menemaninya sampai terjadi hari kiamat. Sedangkan sebaliknya, bagi mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan gagal menjawab pertanyaan dari malaikat, maka itu adalah awal mula mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama siksaannya adalah amalannya sendiri. Amalannya dalam bentuk manusia yang paling buruk lagi busuk. Dan itu akan menemaninya sampai terjadi hari kiamat. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu fadhil Islam setiap kali bercerita tentang alam barzakh, dia pasti menangis. Dan dia menyebutkan, fa inna ja minha fama ba'dahu aisar. Sesiapa yang selamat maka selanjutnya akan mudah. Tapi sesiapa yang gagal, maka berikutnya mereka akan merasakan kesulitan dan kelelahan. Kemudian setelahnya dibangkitkan. Semua kita akan dibangkitkan.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yub'atsun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan di akhirat, yang pertama hufah. Hufah itu maknanya tak pakai sandal. Kemudian urah itu maknanya tak ada pakaian. Kemudian yang ketiga ghurla itu maknanya dalam keadaan tak bersunat, semacam awal dulu kita dilahirkan di dunia. Kemudian ikhwatul Islam, kita dibangkitkan dari ajabuz zanab. Ajabuz zanab itu tulang ekor. Karena semua fisikal kita ini nanti akan sirna, dimakan tanah, hancur, kecuali satu, namanya ajabuz zanab, tulang ekor yang ada di belakang. Satu-satunya yang tak hancur, dan dari situlah nanti akan dibangkitkan. Ketika dibangkitkan ikhwatul Islam dalam keadaan kehausan, betul-betul haus, kemudian di saat itulah kabar gembira yang terindah dari Allah untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi menyebutkan, ana faratukum 'alal haud. Wahai umatku, aku tunggu kalian di telaga. Itulah cerita telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal pertemuan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, yaitu dikala kita nanti berada di telaga awal mula dibangkitkan. Karena dikala kita dibangkitkan macam dilahirkan. Awal kita dilahirkan, apa yang kita rasakan? Haus, menangis, tak tahu apa yang terjadi. Macam itu pula dikala nanti kita dibangkitkan, haus, matahari dekat, panas. Ternyata Nabi tunggu kita di telaga. Sebuah minuman yang apabila diminum, maka seorang muslim tidak akan pernah haus selama-lamanya. Man syaribaha lam yazma' abada. Sesiapa yang minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya ia tak akan pernah lagi merasakan kehausan. Maknanya kalau dimudahkan minum dari telaga Nabi, kita akan dimudahkan urusan di akhirat. Dan itu merupakan di antara harapan kita bersama dan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama, kita selalu ulang ikhwatul Islam, para ulama setiap kali mereka minum zam-zam, dan alhamdulillah terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, ini adalah kesempatan terindah minum zam-zam sebanyak-banyaknya. Dan di antara salah satu keutamaannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu tergantung apa tujuan kalian minum dia. Siapa yang ingin minum zam-zam ingin sehat, Allah bagi kesehatan. Siapa yang minum zam-zam tujuannya ingin diberikan keberkahan, Allah bagi keberkahan. Siapa yang minum zam-zam ingin mendapatkan kesembuhan, Allah bagi kesembuhan. Siapa yang minum zam-zam ingin mendapatkan keturunan yang saleh, Allah bagi keturunan yang saleh. Siapa yang minum zam-zam agar istrinya menjadi istri yang salehah, Allah bagi keluarganya menjadi keluarga yang salehah. Dan para ulama setiap kali mereka minum zam-zam, mereka selipkan doa di dalamnya, ya Allah, jangan pernah kami merasakan kehausan di akhirat untuk selama-lamanya. Jadi itulah di antara yang harus diminta oleh kaum muslimin setiap kali mereka minum. Jangan hanya doa dunia saja, diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki, kelancaran, boleh, dan memang itu harus kita lakukan. Tapi jangan kita lupa, ternyata kita punya kehidupan lain. Haus di dunia, ujung-ujungnya meninggal. Tapi kalau haus di akhirat, selama-lamanya akan sengsara. Oleh karena itu ikhwatul Islam, para ulama setiap kali mereka minum zam-zam, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kami minum zam-zam di dunia, maka halalkan telaga baginda Nabi di akhirat, dan jangan biarkan kami kehausan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kita selalu menganjurkan kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di Mekah dan Madinah. Dulu zam-zam itu hanya di Mekah, tapi sekarang ikhwatul Islam, tahun-tahun terakhir ini Allah mudahkan zam-zam ada di Madinah. Tapi di Madinah zam-zam itu yang bagian dalam sahaja, yang di luar bukan zam-zam. Oleh karena itu ikhwatul Islam, perbanyaklah minum zam-zam. Dan kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa kaedah minum zam-zam adalah sampai air tak masuk lagi ke dalam mulut, itu baru minum zam-zam namanya. Paham? Hatta yatadalla', sampai mereka bersendawa. Apa makna bersendawa? Berarti minum zam-zam 5 sampai 10 cawan. Karena apabila kita minum zam-zam demikian ikhwatul Islam, maka insya Allah kalau demikian cara kita minum zam-zam, maka tidak akan kita jumpakan lagi botol-botol di dalam koper, dalam beg. Kita
Itu dia. Karena ingat ikhwatul Islam, para jemaah, iya ya, semua kita ingin bawa Zam-Zam pulang. Biasanya yang bawa pulang itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ia tak puas. Karena memang di sini ia tak minum Zam-Zam, hanya mencicipi Zam-Zam. Satu gelas pergi, padahal Zam-Zam ada di depan mata. Tapi kalau dia puas minum Zam-Zam di sini, maka tentu dia yang ada dibagi kepada tetangga, bukan untuk dia lagi, karena dia sudah puas. Namun karena kita minum Zam-Zamnya sedikit, pada ujungnya kita bungkuslah botol banyak-banyak kan, pada akhirnya susah safar. Dan itu diingatkan oleh safar, karena kita safar ini ada peraturannya ikhwatul Islam. Salah satunya tak boleh masuk Zam-Zam dalam bag, dalam koper. Ingat itu baik-baik. Yang lulus alhamdulillah, tapi ingat nanti jangan sampai kita mencelakakan kawan-kawan yang lain. Satu terkendala, maka yang lain akan ikut. Mungkin kalimat ini agak sedikit berat bagi kita menerimanya, terkhusus bagi kita yang sekali-kali datang ke sini. Makanya supaya tidak demikian, minum Zam-Zam sekarang banyak-banyak. Satu kali minum 5 cawan, 6 cawan. Bukankah itu kaedah yang tadi telah kita sebutkan? Bukankah baginda Rasulullah SAW menyebutkan hatta yatadalla', sampai ia merasa puas minum Zam-Zam itu ikhwatul Islam, sampai keluar suara. Dan waktu minum Zam-Zam yang terbaik itu adalah dikala perut kita kosong sebelum makan. Lepas subuh masuk Masjid Nabawi minum 3 cawan, keluar Masjid Nabawi minum 4 cawan. Nanti misalnya maghrib minum 3, kemudian nanti nak pulang minum 4. Dan itulah kaedah minum Zam-Zam. Satu, bukan minum namanya. 1, 2, belum lagi minum Zam-Zam namanya. Maka banyak-banyaklah minum Zam-Zam. Dan salah satu doanya adalah semoga nanti di akhirat kita tidak kehausan untuk selama-lamanya, sehingga manfaat dan faedahnya ikhwatul Islam untuk dunia dan akhirat. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama, motivasi kepada kita bersama. Salah satunya ada cerita tentang telaga baginda Rasulullah SAW. Artinya cerita Raudhah ini bukan cerita dunia sahaja. Cerita Raudhah itu sampai cerita akhirat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Maknanya mimbar yang dulu Nabi SAW naik di atasnya, berkhutbah di atasnya, itu pula mimbar yang akan mengawali Nabi SAW di telaga. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena nanti dikala dibangkitkan semua umat, dikala mereka dibangkitkan, Nabi SAW berada di atas mimbar. Dan mimbar itu kemarin kita artikan, apa makna mimbar kemarin? Tempat tinggi. Tempat yang tinggi. Nabi SAW ingin mengumpulkan umatnya di telaga, agar mereka nanti bisa minum dari telaga Nabi. Karena kalau mereka minum, matahari mau dekat, matahari mau jauh, maka mereka merasa aman. Mereka sudah tak haus lagi ikhwatul Islam. Satu minum saja, satu teguk, satu cawan, satu gelas, satu tegukan saja, lam yazma abada, selama-lamanya tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Tapi kaum muslimin mereka akan selalu minum, ya taladzuzan. Mereka minum dari telaga Nabi untuk menikmati. Dia bukan haus, tapi untuk menikmati keindahan taladzuz, untuk berlezat. Dan itu belum lagi cerita surga dan neraka, belum lagi, itu awal dibangkitkan. Kalau awal dibangkitkan Allah mudahkan, maka yang akhir Allah akan mudahkan. Tapi kalau awal dibangkitkan sulit, maka akhir pun lebih sulit lagi. Dan kita harus ingat, tidak semua umat Nabi bisa minum dari telaga Nabi SAW. Tidak semua umat Nabi bisa minum dari telaga Nabi. Makanya kita berdoa kepada Allah ikhwatul Islam, minum Zam-Zam, berdoa kepada Allah, ya Allah jangan haramkan kami dari telaga Nabi. Karena kalau kita tak minum dari telaga Nabi, bahaya setelahnya. 50.000 tahun di mahsyar, matahari 1 mil. Kemana kita lari? 50.000 tahun. Itu 50.000 tahun, hitung-hitung akhirat. Kemudian nanti kita cari Nabi Adam. Kemana kita cari Nabi Adam? Ada yang kenal dengan Nabi Adam? Ada yang tahu mukanya? Ada yang tahu. Mencari Nabi Adam itu bukan 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Allahu alam. Mencari Nabi Nuh, tidak ada di antara kita yang tahu Nabi Nuh, bagaimana sifatnya, macam mana mukanya, tidak ada yang tahu. Mencari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, satu-satunya Nabi yang kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sesiapapun yang ingin bersua dengan Nabi di akhirat, pelajari tentang Nabi. Macam mana muka Nabi, macam mana jenggot Nabi, macam mana rambut Nabi, macam mana fisikal Nabi, cari tahu. Supaya nanti kita senang bersua dengan. Macam mana kita nak bersua dengan Nabi kalau kita tak tahu tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita bersua?
Paham ikhwatul Islam? Itulah gunanya kita baca tentang Nabi. Oh, muka Nabi itu macam ini. Nanti di akhirat senang kita nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tujuan yang lain. Para sahabat mereka melihat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum lagi melihat muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin melihat muka Nabi, mesti kita tahu macam mana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mukanya bulat tapi agak panjang, contoh. Kemudian alis mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat busur misalnya. Jenggot Nabi lebat ikal, ada sedikit ubannya. Nabi tak beruban, tapi ada sedikit ubannya. Rambut Nabi panjang, kadang sampai di bahunya. Itu semua sifat Nabi. Tangan Nabi besar, kemudian badan Nabi kekar. Nabi tak tinggi, tak rendah, tapi lebih kepada tinggi. Berarti tinggi atau rendah? Tinggi. Bisa dipahami, tapi tidak terlalu tinggi. Jadi bahasa kitanya, Nabi SAW ideal, sempurna penciptaannya. Kalau kita tak tahu tentang Nabi SAW, macam mana kita nak jumpa Nabi SAW? Semua kita kan akan berhutang kepada Nabi SAW. Di mahsyar itu yang bisa menyelamatkan adalah Allah. Kemudian karena syafaat baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya umat Nabi, semua umat. Dan satu-satunya Nabi yang bagi tahu di mana ia berada adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ikhwatul Islam, ia bertanya kepada Nabi pertanyaan yang paling membuat kita bahagia dengannya. Ya Rasulullah, nanti di akhirat kami nak cari kamu di mana? Bukankah itu pertanyaan yang terbaik? Sehingga nanti tak sulit untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Anas sudah bertanya, di akhirat nanti kami ingin cari kamu ya Rasulullah. Engkau di akhirat di mana? Apa jawaban Nabi? Nanti di akhirat cari aku di Sirat. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kembali bertanya, kalau kami tak jumpa engkau di Sirat, di mana kami cari engkau ya Rasulullah? Nabi kembali jawab, kalau kalian tak jumpa, cari aku di mizan, timbangan. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kembali bertanya, kalau kami tak jumpa engkau di mizan, di mana kami cari? Maka baginda Nabi mengatakan, cari aku di haud. Pembahasan kita ini, cari aku di telaga. Disinilah tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya awal mula Nabi berada di haud dan telaga. Kalau kita tak boleh minum dari telaga Nabi, maknanya kita akan dijauhkan dari baginda Nabi. Kalau kita dijauhkan dari baginda Nabi, macam mana kita nak dapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ingat ikhwatul Islam, ada orang yang ingin minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ayo minum. Dikala mereka dekat nak minum dari telaga Nabi, datang malaikat utusan Allah azza wajalla. Kemudian diusir. Baginda Nabi terkejut. Wahai malaikat, dalam riwayat yang lain, ya Allah, mereka itu umatku, a'rifu ma ya'rifuni. Aku kenal mereka, mereka kenal dengan diriku. Kenal, tapi tak dekat. Atau kenal, tapi tak cinta. Atau kenal, tapi tak tahu. Ingat itu ikhwan Islam. Tidak semua orang yang kenal Nabi cinta Nabi. Semua kita kenal Nabi, tapi belum tentu kita semua kita cinta Nabi. Dan tidak semua yang mencintai Nabi dicintai Nabi. Kita semua mencintai Nabi, tapi soalannya, apakah Nabi cinta kita? Belum tentu. Paham atau tak paham? Tidak semua yang kenal Nabi, mereka cinta Nabi. Dan tidak semua yang cinta Nabi, mereka dicintai Nabi. Permasalahan yang sesungguhnya adalah bagaimana supaya Nabi cinta kepada kita. Itulah soal titik masalahnya. Kalau mencintai Nabi, semua orang mencintai Nabi, semuanya. Jangankan kita Abu Lahab saja, cinta Nabi atau tak cinta? Cinta Nabi. Tapi apakah Nabi cinta dia? Apa jawabannya? Jawab. Tabat yada Abi Lahab wa tabba. Tidak semua yang mencintai Nabi, Nabi cinta dia. Sehingga itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, qala al-ulama wa qala al-hukama, laisa asy-sya'nu an tuhibb walakinna asy-sya'na an tuhabb. Para ulama, para al-hikmah, Imam Ibnu Katsir sebutkan kalimat ini dalam kitabnya tafsir. Para ulama menyebutkan, para hukama juga menyampaikan, masalahnya bukan macam mana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya Nabi cinta kalian. Banyak kan orang yang joget-joget kan, sambil selawat,
Alasannya cinta Nabi. Cinta tak perbuatan seperti itu? Ingat itu baik-baik. Kalau mencintai Nabi itu senang, mengatakan cinta Nabi itu senang, ikhwatul Islam. Buat misalnya bawa musik-musik, nyanyian. Oh, ini kan cinta Nabi. Pertanyaannya, Nabi cinta atau tidak? Tidak. Itu yang harus disoalkan. Makanya Imam Ibnu Katsir memiliki kalimat yang terindah. Masalahnya bukan macam mana kalian mencintai Nabi, tapi macam mana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana supaya kita dicintai oleh Nabi? Menjalankan sunnahnya. Menjalankan sunnahnya. Belajar tentang agama Nabi dulu. Ya. Macam mana kita nak ikuti sunnah kita tak tahu. Macam mana kita nak bersolawat kita juga tak tahu. Solawat kepada Nabi pun kita tak tahu mana yang betul mana yang salah. Contoh saya bagi tahu. Ini contoh ya. Ini tanda cinta Nabi atau tidak. Contoh. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Abdurrahman bin Abi Layla. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ia bertemu dengan Abdurrahman, "Ala uhdi laka hadiyah? Maukah aku hantarkan kepadamu sebuah hadiah?" Sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdurrahman bin Abi Layla mengatakan, "Sila. Apa hadiahnya? Apa hadisnya?" Kami dulu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadas salam." Kami tahu macam mana mengucapkan salam kepadamu. Karena salam tak akan berubah selama-lamanya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, salamnya sama. Sedangkan salawat itu ibadah khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini? Salawat itu tak ada untuk Nabi yang lain, khusus untuk baginda Nabi. Makanya apa pertanyaan para sahabat? "Ya Rasulullah, hadas salam." Ini salam kami tahu. Macam mana nak ucapkan salam? "Fa kaifa nusalli alaika?" Macam mana kami nak bersolawat? Kenapa para sahabat bertanya? Yang pertama karena mereka tak tahu, karena memang ibadah ini khusus untuk baginda Nabi. Yang pertama mereka bertanya macam mana kami nak bersolawat, karena mereka tak tahu. Kalau tak tahu mereka bertanya. Yang kedua mereka tahu, mereka para sahabat ahli, orang yang paling ahli dalam bahasa Arab. Paham ya? Orang yang paling paham bahasa Arab itu adalah para sahabat, karena mereka satu zaman dengan Nabi. Tapi mereka tetap bertanya. Bukan berarti para sahabat tak pandai bersolawat, tapi mereka ingin selawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Dikeluarkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Mas'ud Al-Ansari, kemudian Abu Humaid As-Sa'idi, kemudian Uqbah bin Amir. Yang pertama, ini contoh ya. Yang pertama, salawat ini semua kita hafal tanpa ditambah satu huruf, tanpa dikurangi satu huruf pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kalimat al wa ala ali. Apa makna ali? Apa makna ali? Tinggi. Ali itu maknanya semua kaum muslimin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham atau tak paham? Nabi pernah menyebutkan Salman minna alul bait. Kita tahu Salman Al-Farisi. Di mana kita tahu? Dari sejarah. Dia berasal dari mana? Faris. Dia apa hubungannya dengan Nabi? Apa hubungannya dengan Nabi? Sahabat ada hubungan yang lain? Tidak ada. Tapi Nabi mengatakan Salman dari kami keluarga. Salman minna alul bait. Jadi alu itu maknanya adalah semua yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu ternyata berselawat kepada Nabi manfaatnya bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk kita yang berselawat juga. Seolah-olah kita mendoakan semua kaum muslimin yang ada di dunia. Mulai dari zaman Nabi Muhammad berdakwah sampai umat terakhir. Dan kita tak tahu berapa jumlahnya. Satu selawat kepada mereka, satu pahala. Hitung jumlah kaum muslimin. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang jelas, yang semua diketahui oleh kaum muslimin. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kemudian yang berikutnya Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang berikutnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pernahkah kita berselawat seperti yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kemudian kita mengatakan cinta kepada Nabi. Nah, sudah hafal atau belum? Itulah tanda cinta kepada Nabi. Agar kita tahu mencintai Nabi itu tak senang yang kita bayangkan. Mencintai Nabi itu perlu perjuangan. Kita selalu analogikan. Cinta istri sulit atau susah? Hah? Sama. Dua-duanya. Mencintai istri senang atau sulit? Senang. Mencintai istri itu mesti kita sabar dikala dia marah, ya kan? Mencintai istri apa lagi? Mesti kita sering-sering bawa ke toko emas, ya kan? Apa lagi? Cinta istri apa mananya? Senang atau sulit? Sulit di Islam. Karena lelaki itu antara dua saja. Yang pertama salah, yang kedua disalahkan. Jadi kita pilih yang mana? Maknanya mencintai istri perlu seperti itu. Kalau kita tak salah maka selesai. Jadi senang atau sulit? Senang dan sulit. Senang dan sulit ya. Tapi kalau mencintai manusia biasa saja itu perlu perjuangan. Apalagi mencintai manusia yang luar biasa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu sulit ikhwatul Islam. Dan kita selalu contohkan mencintai Nabi adalah dengan mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi yang kita cintai. Dan kita tak mungkin tahu apa yang Nabi cinta kecuali kalau kita tahu agama yang Nabi bawa. Kita tahu sejarah Nabi. Oh, Nabi suka ini, Nabi tak suka ini. Macam mana kita tahu kalau Nabi suka, Nabi tak suka? Kecuali kalau kita belajar agama. Kita selalu contohkan kalimat ini ikhwatul Islam. Hadis yang terbaik dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik. Hadis yang selalu kita bawa hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir ini ikhwatul Islam, dia sahabat yang berasal dari Madinah. Kemudian dia pernah menjadi tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Dia datang ke rumah Nabi. Kemudian Nabi sebagai seorang tuan rumah, dia bagi makanan kepada tetamunya. Dan kita tahu di rumah Nabi makanan itu tak banyak. Hanya sepotong roti. Kadang kurma itu hanya 3 butir, 4 butir, 5 butir. Kalau kita di rumah kita kurma kan 5 kilo, 10 kilo. Baginda Nabi di rumahnya hanya 3, 4, 5 sahaja. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Jabir datang, di rumah Nabi hanya ada sepotong roti. Makanan roti. Roti tawar. Sedap atau tak sedap? Roti. Kalau sesekali makan, sedap lah. Tapi kalau selalu makan, roti tawar. Pernah makan roti? Macam mana rasanya? Kita tahu kan semuli, roti-roti yang di luar sini kan macam mana rasanya? Biasanya makan roti itu ikhwatul Islam menggunakan kawan yang lain. Kadang kawannya ayam, kadang telur, kadang minimal garam lah supaya ada rasa. Tapi ikhwatul Islam, kemudian Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, roti ini tak adakah kawannya? Maksudnya apakah kami makan roti saja? Apakah ada yang lain? Contoh misalnya, pokoknya apakah ada yang lain? Maka Nabi SAW dikala bertanya, Aisyah menjawab, tak ada kecuali khal itu cuka. Cuka itu manis atau sedap? Asam ya? Ada yang suka cuka sini? Ada? Kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, hadis ini syaratnya disempurnakan ceritanya dengan syarat semua kita setelah ini mesti suka cuka. Kalau tak mau suka cuka maka hadisnya kita tak selesaikan. Sepakat? Sepakat. Betul nih? Nanti pergi luar masjid nak cari cuka ya? Minum cuka. Tapi pakai roti. Janganlah bakso makanan kita selalu. Kita jauh-jauh datang ke sini. Macam mana ini? Cari yang, coba kita tengok ikhwatul Islam. Kemudian
Ketika Ibunda Aisyah mengatakan tak ada kawan yang lain kecuali khal. Khal itu cuka. Apa kata Nabi? Ni'mal udum al-khal. Makanan yang terbaik itu adalah cuka. Jabir yang datang menjadi tetamu Nabi terkejut. Tak pernah Jabir dengarkan hadis ini. Tak ada yang punya cuka, tak ada yang suka cuka. Penduduk Madinah pun tak suka cuka, kita pun tak suka. Tapi Nabi sebutkan makanan terbaik adalah, terkejut Jabir. Apa kata Jabir? Semenjak Nabi mengatakan hadis ini, semenjak itu pula aku suka kepada cuka. Karena aku suka kepada apa yang Nabi suka. Berarti setelah ini Cari juga. tepati janji. Tapi Pak Reza paham ya? Coba bayangkan macam mana cinta Nabi SAW. Tak senang mencintai Nabi. Mencintai Nabi maknanya mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Nabi, walau itu perkara dunia. Ini perkara dunia, ini tak wajib di Ikhwatul Islam. Apakah ada orang apabila ada orang yang tak suka cuka dia berdosa? Ya. Kalau ada orang yang tak suka cuka dia berdosa, semua kita berdosa. Karena kita tak suka cuka. Setiap daerah punya makanan yang tak sama dengan daerah yang lain. Dan masalah selera tak boleh dipaksa. Ini boleh dimakan, ini tak boleh dimakan. Bahkan di antara salah satu penyakit datang karena kita memaksa sesuatu yang kita tak suka. Kalau tak percaya, tanya sama dokter nanti ya. Tanya kepada Islam. Artinya salah satunya cuka. Jabir tak suka karena ia penduduk Madinah. Cuka itu makanan Mekah. Atau sebahagian saja yang suka. Kemudian apa kata Jabir? Semenjak Nabi mengatakan makanan terbaik itu adalah cuka, semenjak itu pula lah aku mencintai cuka. Karena aku mencintai Nabi SAW. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh orang yang di bawah Jabir. Orang yang meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan semenjak aku riwayatkan hadis dari Jabir, semenjak itu pula aku suka kepada cuka. Karena juga aku suka kepada apa yang Nabi suka. Dan semua yang mendengarkan hadis ini katakan seperti yang mereka katakan. Maka tanggung jawab ya. Dari bakso. Janganlah bakso, kan tadi itu kita bagi tahu. Coba Ikhwatul Islam dicoba. Nanti kan di sini kan banyak roti, agar kita tahu rasa macam mana hidup di zaman Nabi SAW, atau macam mana Nabi memuji suatu makanan yang mungkin rasanya Nabi mungkin juga tak suka kepada cuka ini. Tapi bahaya kalau Nabi bilang tak suka kepada cuka, siapa? Ada Ibunda Aisyah. Paham ya Pak Reza? Tak mungkin Nabi mengatakan saya tak suka. Paham Ustaz. Ini hubungan antara bukan seorang Nabi dengan istri, tapi seorang suami dengan istrinya. Karena bagaimanapun Ikhwatul Islam, kalau kita tengok antara Ibunda Aisyah dengan Nabi, Allahu Akbar, indahnya luar biasa. Kadang Nabi juga merajuk Ikhwatul Islam. Nabi juga merajuk. Apa bahasa merajuk? Bukan. Ngambek. Nabi juga ngambek Ikhwatul Islam, merajuk juga. Aisyah juga demikian keadaannya. Bahkan pernah Ikhwatul Islam, Nabi dan Aisyah ada masalah tak selesai masalahnya. Terpaksa Nabi katakan kepada Aisyah, ayo kita cari orang ketiga. Tak selesai masalah kita. Maka dicari, Nabi katakan, apakah kamu suka kalau yang menyelesaikan masalah kita adalah Abu Bakar Siddiq? Tentu Aisyah suka karena itu adalah ayahnya. Dan Nabi juga suka karena itu adalah, kira-kira Abu Bakar sebelah mana? Ingat ya, ini bukan pasal Nabi tapi suami dan istri. Paham ya Pak Rizal? Jadi kedudukan Nabi kita harus posisikan. Karena Nabi kalau kedudukannya sebagai seorang Nabi tak boleh dibantah. Tapi Nabi apabila posisinya sebagai seorang suami, wajar sebagai seorang suami Ikhwatul Islam. Suami dan istri. Kemudian Ikhwatul Islam datang Abu Bakar Siddiq menyelesaikan masalahnya. Kemudian Alhamdulillah selesai masalah. Ketika selesai masalah, biasanya kalau kita ada masalah dengan keluarga, apa yang terjadi setelah selesai? Bahagia kan? Makanya kalau bahagia, buat masalah ya. Tadi kalau kita lanjutkan. Karena biasanya setelah ada masalah itu kita bahagia, saling maaf-maafkan. Kadang pergi keluar, kadang makan sama-sama, kadang menginap di hotel. Macam itu juga dengan baginda Rasul, itu manusiawi. Nabi SAW langsung perintahkan sahabatnya Anas bin Malik untuk syukuranlah bahasa kitanya, beli makanan buah-buahan. Kemudian Anas bin Malik pergi mencari buah-buahan di bawah. Pas Abu Bakar nak pulang, selesai masalahnya, tugasnya sudah selesai, di jalan bersua dengan Anas bin Malik. Apa yang dibawa oleh Anas bin Malik? Buah-buahan. Abu Bakar bertanya, wahai Anas, ini untuk siapa? Maka Anas mengatakan ini untuk Nabi dan Aisyah.
Abu Bakar yang nak pulang tak jadi pulang, balik lagi ke rumah Nabi dan putrinya. Kemudian dikala sampai ia mengatakan, kalian undang saya dikala kalian ada masalah, kalian tidak undang dikala kalian syukuran. Paham ya kata Islam? Baik, kita lanjutkan. Ini sedikit cerita ya. Mencintai Nabi SAW itu perlu bukti. Salah satunya mencintai apapun yang Nabi cintai. Masalahnya apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, kita tidak akan tahu sampai kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, mencintai Nabi seperti yang tadi kita telah sebutkan, tujuannya tak lain tak bukan adalah agar nanti kita bersama Nabi. Sehingga salah satu, ini perhatikan baik-baik, salah satu di antara mereka yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang berbuat sesuatu dalam agama dan mereka tak tahu apakah Nabi buat atau tak buat. Paham ya Pak Islam? Karena dalam soal agama ini, siapa contoh kita semuanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita buat, kita harus bertanya kepada diri sendiri atau bertanya kepada orang yang tahu. Kira-kira macam mana Nabi nak buat ini? Contoh misalnya salat. Kita nak salat, kita tanya macam mana Nabi takbir. Mulai dari takbir sampai salam, macam mana Nabi buat. Sekarang saya contohkan satu, ini cabaran, tantangan untuk kita semuanya. Ini soalan ya, ini bukan perdebatan tapi soalan saja. Ketika kaum muslimin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, mohon maaf ya kalau ada yang terkena, tapi ini soalan. Siapa yang bisa jawab sila nanti angkat tangan. Ketika Nabi SAW mengucapkan salam ke kanan, kemudian mengucapkan salam ke kiri, atau ketika kita salam ke kanan, salam ke kiri, maka tangan kita juga ikut ke kanan dan ke kiri. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Pertanyaannya, siapa yang tahu apa alasannya? Itu baru satu soalan. Wajar kan kita bertanya, Nabi buat atau tak Nabi buat? Kita tak bisa jawab. Tunggu dulu. Yang buat, kenapa dia buat? Yang tak buat, kenapa dia tak buat? Ini tanda cinta Nabi. Sekarang kita ulang lagi soalannya. Paham atau tak paham? Dikala kita salam, tangan kita ikut salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Betul atau salah? Salah itu. Ada Nabi begitu. Dari mana Bapak tahu kalau itu tak ada yang buat seperti itu? Apakah Bapak baca semua hadis? Kan tentu itu pertanyaannya. Ini masih latihan ya, masih apa namanya? Masih soal jawab. Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Dari mana Bapak tahu Nabi tidak mencontohkan? Dari mana? Belajar sama siapa? Buku siapa? Wajar kan kita bertanya? Tata cara sholat Nabi itu banyak. Bukunya, buku yang mana? Buat atau tak buat? Pernah baca. Pertanyaannya, buat atau tak buat? Tidak, kenapa tak buat? Pernah baca buku Sifat Sholat Nabi karangan Nasruddin Al-Albani. Baik, kan banyak ada yang lain. Bukan satu tata cara sholat Nabi, banyak. Banyak yang lain. Yang buat, siapa bisa tanggung jawab? Buat atau tak buat? Buat, dibuat. Kalau lupa tak usah jawab. Pas ketika Nabi salat, kemudian ada yang ucapkan salam, maka Nabi seperti ini seperti ini, bukan seperti ini. Paham? Ada yang lain? Siapa yang buat di sini? Semua kita alasannya cinta Nabi. Paham? Semua alasan kita cinta Nabi. Dan salah satu di antara cinta Nabi harus tahu kenapa kita buat. Jadi yang ditanya itu yang tak buat atau yang buat? Berarti yang tak buat tak usah jawab. Paham? Betul paham nih, yang di belakang paham? Macam tak paham nampak? Tapi kalau Islam yang buat, apa alasannya? Ini semua alasannya untuk mencintai Nabi SAW. Karena di antara cinta Nabi adalah melakukan apa yang Nabi lakukan dan tidak melakukan apa yang Nabi tidak lakukan. Itu baru satu soal, ini contoh ya. Contoh itu yang kami bayangkan, ada contohnya. Masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, yang buat siapa? Dan siapa yang bisa tanggung jawab? Karena kalau kita tak tahu, jangan buat. Kalau kita tahu, sila buat. Itu saja kaedahnya. Bukankah kita selalu mengatakan kaedah demikian ikhwatul Islam?
contoh yang selalu kita bagi tahu adalah contoh yang terjadi kepada Muawiyah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Muawiyah cium semua bagian Ka'bah, dindingnya, ujungnya, rukunnya, rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, dicium oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Abbas tanya, "Wahai Muawiyah, kenapa kamu buat seperti ini?" Maka apa jawaban Muawiyah? Apa salahnya? Ini Ka'bah rumah Allah Azza wa Jalla, di mana salahnya? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Salahnya tidak ada, tapi Nabi tak buat, itu salahnya. Nabi hanya menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad, itu yang Nabi buat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa jawaban Muawiyah? Qala sadaqta, engkau benar. Setelah itu dia tak buat lagi. Selesai. Kalau kita tahu kita buat, kalau tak tahu jangan. Jadi yang jawab soal ini yang buat, yang tak buat berarti dia tak disoalkan. Siapa yang buat di sini? Sila jawab. Nanti cari ya. Siapa yang cari? Ini hadiahnya, dua-dua. Siapa yang tahu alasannya ya? Atau tambah lagi? Nih. Cari pada Islam ya. Pada Islam. Nanti kita cari. Itu tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui apa yang Nabi buat. Soalkan semuanya dalam benda-benda ibadah. Nabi buat atau tak buat? Maka itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah semacam mana kalian lihat saya salat. Macam mana kita nak lihat salat? Yaitu diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ibadah puasa Nabi sebutkan wansukulaha, jadikan itu sebagai manasik dalam ibadah puasa. Dalam haji Nabi menyebutkan litakhudhu manasikakum, ambil manasik itu dari diriku. Maknanya ikhwatul Islam berarti semua benda yang kita buat harus kita tahu. Kalau tak tahu, cari tahu. Atau kita bertanya supaya kita betul-betul mencintai baginda Rasulullah. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Paham atau tak paham? Siapa yang tak paham sila tanya. Dalam soal ini, karena alasan kita semuanya ingin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam semua. Kalau kita tengok para sahabat ikhwatul Islam macam mana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul perjuangannya tak ringan. Perjuangan mereka itu bukan masalah ini ikhwatul Islam. Masalah ini senang bagi mereka, senang sangat ikhwatul Islam. Tapi perjuangan yang mereka lakukan jauh lebih daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha atau Talha bin Ubaidillah dikala terjadi perang Uhud, dia mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahri duna nahri. Ya Rasulullah, biarkan ini terputus asal kau selamat. Itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala terjadi perang Uhud juga semua penduduk Madinah mengatakan mengumpulkan hartanya, semuanya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasul, hadi amwaluna khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ini harta benda kami, ini harta kami, ini yang kami punya. Ambil seberapa yang kamu mau untuk berjuang. Tinggalkan berapa yang kamu mau. Dan yang kamu ambil lebih kamu sukai daripada yang kamu tinggalkan. Itu mana cinta. Sekarang kita mencintai Nabi, apa tandanya? Sudahkah kita belajar tentang apa yang Nabi ajarkan kepada kaum muslimin? Sudah atau belum? Makanya belajar agama itu ikhwatul Islam adalah kewajiban, bukan pilihan. Nantilah, kalau ada masa baru nanti belajar agama. Bila ada masa kalau kita seperti ini ucapannya, kita tak mungkin ada masa ikhwatul Islam. Tapi masa itu harus diadakan, waktu itu harus dicari. Makanya belajar agama itu adalah kewajiban. Kalau wajib, bukan wajib, fardu. Sebagian para ulama bezakan antara fardu dengan wajib. Wajib itu wajib, kalau fardu itu lebih dari wajib. Wajib kuadrat. Makanya Nabi SAW menyebutkan talabul ilmi faridah. Belajar agama itu adalah bukan fardu, bukan wajib, fardu. Maknanya kalau kita meninggalkan salat berdosa atau tidak? Kalau kita meninggalkan puasa berdosa atau tidak? Karena salat dan puasa fardu. Kalau kita meninggalkan belajar agama berdosa atau tidak? Sebagaimana berdosa kalau kita tinggalkan salat, maka kalau kita tak belajar agama kita juga berdosa. Itulah maknanya belajar agama adalah kewajiban, supaya kita betul dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berkaitan dengan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu ikhwatul Islam betul-betul memerlukan perjuangan sebagaimana kita mencintai yang tadi kita sebutkan, mencintai istri, mencintai anak. Mencintai anak itu tuh juga tak mudah ikhwatul Islam. Macam mana kita mencintai anak? Contoh misalnya para jemaah haji, kan biasa yang selalu dipikirkan oleh jemaah haji ini kan adalah buah tangan dan oleh-oleh yang mereka bawa pulang. Iya atau tidak?
Untuk siapa biasanya? Untuk anak. Siapa lagi? Cucu. Siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Tapi yang paling kita dahulukan siapa ini? Anak dan cucu. Kalau kita pulang tak bawa oleh-oleh buah tangan untuk mereka, kira-kira apa jawaban anak kita? Ayah tak sayang lagi kami. Padahal dia tak tahu jatah kita cuma 30 kilo saja. Dan itu 10 kilo sudah zam-zam. Paham ya Pak Islam? Dia tak tahu macam mana perjuangan kita cari oleh-oleh. Tapi kita tetap cari karena cinta. Macam itu juga kita akan hitung berapa cucu saya. Kalau yang sudah tua, cucu saya ada 10. Berarti yang satu untuk ini, yang satu pasti semuanya. Saya dulu nenek saya juga pergi haji. Semua cucunya dapat. Karena cucunya ada mungkin kurang lebih ada 25. Coba bayangkan macam mana dia berpikir ikhwatul Islam. Tapi dia buat juga. Kenapa? Karena sayang. Karena menyayangi dan mencintai itu tak senang. Baik. Soalan yang tadi masih siapa yang bisa jawab? Ketika salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena kalau tak dapat, berarti jangan buat. Kalau dapat, sila buat. Selesai masalah. Paham? Nah, yang tak buat, tak usah jawab karena dia tak buat. Dia kembali kepada hukum asal. Sekarang soalannya kepada yang buat. Siapa yang buat? Dan tanggung jawab. Itu saja. Ada? Kenapa ikhwatul Islam? Karena kita ingin minum dari telaga Nabi. Salah satu orang yang tak minum dari telaga Nabi SAW adalah mereka yang buat-buat sesuatu yang mereka tak tahu. Mereka yang buat-buat sesuatu mereka yang tak tahu. Makanya ikhwatul Islam dalam agama ini senang sangat kalau tahu. Ini pasal agama yang kita selalu ingatkan. Pasal dunia buatlah semau-maunya, terserah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi dalam masalah agama, jangan buat-buat kecuali kalau kita tahu apa alasannya. Karena nanti kalau kita buat-buat dan kita tak tahu, takut nanti kita tak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tak tahu apa yang mereka buat setelah kamu meninggal. Salah satu tafsiran daripada hadis ini ikhwatul Islam, mereka buat sesuatu yang tak kamu ajarkan. Makanya setiap pasal masalah agama ini tahu dulu, cari tahu. Sekarang untuk belajar agama senang ikhwatul Islam, ustaz banyak. Kalau sekarang media sosial banyak, cari di internet, cari di YouTube, belajar sambil belajar. Dan belajar itu ikhwatul Islam, tujuan belajar itu bukan untuk tahu. Asal mulanya tujuan belajar itu tujuannya adalah untuk beribadah. Belajar itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Kita tahu, kemudian kita bisa, itu bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu belajar. Karena belajar itu tadi kita sebutkan adalah fardhah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Ketika Nabi mengatakan ya'rifuhum wa ya'rifuni, aku kenal mereka kenal. Maknanya mereka umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah atau apa kata malaikat? Innaka la tadri, engkau tak tahu madza ahdatsu ba'dak. Apa yang mereka buat setelahmu. Maknanya setelah engkau meninggal, kamu tak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan. Dan salah satu tafsiran daripada hadis ini, dia ada 3 ikhwatul Islam. Salah satunya orang yang berbuat dan mereka tak tahu kenapa mereka buat. Paham ikhwatul Islam? Makanya dalam urusan agama, cari tahu apa yang Nabi kerjakan, apa yang tak Nabi kerjakan. Tujuannya agar kita bisa minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang tanya nanti kalau ada yang pertanyaan ikhwatul Islam, ada sebagian jemaah yang bertanya dan mungkin kami lupa, kami mohon maaf, atau nanti supaya tak lupa silakan ditulis. Nanti setelah ditulis sehingga nanti kita bisa baca soalan masalah haji, masalah dam, masalah yang lain. Jadi nanti sila ikhwatul Islam, karena takut kami lupa. Karena banyak yang kemarin bertanya, kami tak jawab lagi karena kami lupa, atau karena kami tapi kebanyakan karena lupa ikhwatul Islam. Tapi ikhwatul Islam, kita jawab dulu soalan yang masuk ini ikhwatul Islam.
Apakah kita dikala mengunjungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita meyakini bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dekat dengan kita? Bukankah Nabi sudah berada di alam barzakh? Apakah kondisi tersebut juga sama ketika kita mengunjungi kuburan orang tua kita semisalnya? Tapi ikhwatul Islam, baginda Nabi hidup atau meninggal? Baginda Nabi hidup atau meninggal? Tidak ada masalah. Yang meninggal jawab silakan, yang hidup juga silakan. Yang penting daripada itu tanggung jawabnya. Sekarang siapa dulu? Yang mengatakan hidup dulu atau yang meninggal dulu? Meninggal. Taib yang hidup, taib apa alasannya? Apa? Bal ahya itu nabi atau syuhada? Syuhada, taib. Hidup atau meninggal? Hidup apa alasannya? Saya nak alasannya. Alasan itu atau tahu mananya? Dalil, bukti. Meninggal, kenapa? Apa alasannya? Keedah siapa? Apa alasannya? Meninggal, kenapa? Terus? Iya, baik. Dari mana kita ambil alasannya? Jadi kita ikhwan sila jawab tidak ada masalah, paham? Tapi alasannya penting, itu yang penting dan tanggung jawab. Baik. Kemudian dari mana kita tahu Nabi meninggal? Apakah jika dia wafat atau terbunuh? Baik. Terus dari mana kita tahu Nabi meninggal? Dalil yang mana? Karena dalil itu perlu 3. Yang pertama dalilnya, yang kedua cara pendalil, yang kedua benar atau salahnya, yang ketiga cara pendalilannya. Ada 3. Bisa dipahami? Itu masalah-masalah kaidah yang tak perlu kita bahas. Taib. Jadi jawaban ini adalah Nabi sudah meninggal. Alasannya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma au qutila. Kalau sekiranya Nabi meninggal atau terbunuh, taib. Nabi menyebutkan al-anbiya'u ahya'un fi quburihim. Para nabi itu hidup. Macam mana nak jawab? Hidup atau meninggal? Yang mana? Hidup atau meninggal? Perhatikan baik-baik ikhwatul Islam. Apa? Itu dia. Nabi hidup dan Nabi juga meninggal. Nabi hidup secara kehidupan barzakh, Nabi meninggal secara kehidupan dunia. Bukan akhirat, dunia. Secara kehidupan dunia ini Nabi hidup atau tidak? Meninggal. Kalau Nabi hidup mesti Nabi harus salat. Kalau Nabi hidup semua sahabat berdosa. Karena kenapa mereka kuburkan Nabi? Apakah boleh menguburkan orang yang hidup? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Kalau Nabi hidup, Fatimah tak mungkin meninggal. Karena Fatimah meninggal karena sedih ayahnya meninggal. Berarti kalau Nabi hidup, berdosa para sahabat. Karena mereka kuburkan Nabi. Berarti Nabi meninggal secara kehidupan dunia. Tapi secara kehidupan al-barzakh, Nabi hidup. Berarti persoalannya, Nabi hidup atau meninggal? Hidup dan meninggal. Paham? Hidup secara kehidupan barzakh. Nah, kehidupan barzakh, Nabi hidup secara kehidupan barzakh macam mana? Macam mana kehidupan barzakh Nabi? Masuk barzakh dulu, baru tahu jawabannya. Karena kehidupan barzakh adalah rahasia. Berarti apakah ada di antara kaum muslimin yang tahu macam mana Nabi hidup di alam barzakh? Tahu atau tak tahu? Tidak tahu. Berarti kita tak boleh berbicara tentang kehidupan alam barzakh karena kita tak tahu. Karena itu adalah alam ghaib. Dan Nabi itu meninggal secara dunia. Karena kalau Nabi meninggal, tidak meninggal, maka istri Nabi selalu ada contoh ikhwatul Islam. Ini contoh saja ya. Kira-kira orang yang paling Nabi cintai siapa? Pasti istrinya, anaknya, cucunya. Iya kan? Baik. Tadi kita menyebutkan Fatimah itu ikhwatul Islam dikala Nabi meninggal, dia sakit sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan dia meninggal. Kalau Nabi hidup, maka Nabi cukup mengatakan, wahai Fatimah, saya hidup lagi. Tak perlu sedih. Paham? Dan contoh yang paling lagi ikhwatul Islam, kita tahu cucu Nabi yang paling Nabi sayangi siapa? Hasan dan Husain. Cucu Nabi itu ada Abdullah, ada Umamah, ada Ali, ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin, ada Ummu Kulsum, ada Zainab. Berapa orang cucu Nabi? 8 orang. Tapi ikhwatul Islam, salah satu cucu Nabi itu adalah Husain. Husain itu macam mana meninggalnya?
Kita tahu sejarahnya macam mana ya, Hasan Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kira-kira kalau Nabi hidup, kenapa Nabi tak bela cucunya? Kita kalau ada cucu kita dizalimi, kita datang atau tak datang? Tapi Nabi datang atau tak datang kepada Husain? Nabi datang atau tak datang? Sehingga pada akhirnya Husain terbunuh di sana. Kalau Nabi hidup, kenapa Nabi tak datang? Karena Husain itu adalah orang yang paling Nabi cinta. Ketika Hasan dan Husain sedang berada di Masjid Nabawi, maka baginda Nabi SAW gendong mereka berdua, dan Nabi mengatakan mereka pemimpin pemuda yang ada dalam surga. Maknanya mereka akan meninggal dalam keadaan muda. Paham ya ikhwatal Islam? Kemudian pada akhirnya Husain meninggal dalam keadaan masih muda. Dan dia, kita tahu sejarahnya, kalau Nabi hidup mesti Nabi akan jaga cucunya. Pertanda Nabi sudah meninggal. Kalau cucu Nabi yang ada di sini Nabi tak jenguk, macam mana cucu Nabi tempat yang lain? Paham soalnya? Cucu Nabi yang paling Nabi suka siapa? Hasan dan Husain. Kalau ketika Hasan meninggal saja Nabi tak datang, apakah Nabi akan datang kepada cucu yang entah di mana dia berada? Paham ya ikhwatul Islam? Paham atau tak paham? Nanti akan kita sambung lagi. Ingat ikhwatul Islam, boleh berbicara tapi dengan alasan. Buat dalam agama tapi dengan tanggung jawab. Itu saja yang kita sampaikan. Artinya kita berbuat sesuatu harus kita tahu, kita berbicara sesuatu kita harus tahu, karena yang terpenting adalah pertanggungjawabannya. Itulah masalah agama, dan semua kita hanya alasannya satu, yaitu ingin mencintai baginda Rasulullah SAW. Dan semoga dengan kita mencintai Nabi, kita dikumpulkan bersama baginda Nabi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ingatkan kepada kaum muslimin, di antara salah satu hadis yang terbaik, al-hujjaj wal ummar wafdullah, para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu adalah tetamu Allah. Mereka yang ada di Madinah tetangga Nabi, mereka yang ada di Mekah adalah tetangga Allah dan tetangga Nabi. Dan itu kita dapatkan dua-duanya ketika kita menjadi tetangga Allah. Dikala kita menjadi tetangga baginda Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan sa'aluhu fa'atahum. Ketika mereka berdoa, dikala mereka menjadi tetangga Allah, dikala mereka berdoa ketika menjadi tetangga baginda Rasulullah SAW, sa'aluhu fa'atahum, maka Allah akan kabulkan doa-doanya. Maka ibadah yang terbaik dikala kita berada di tanah haram adalah banyak-banyak berdoa dan menangis kepada Allah. Buktikan dulu kalau kita menangis di Arafah. Buktikan dulu kalau kita menangis di samping Ka'bah. Dan di antara buktinya kita juga menangis di Madinah. Dan juga di antara buktinya sampai di kampung halaman pun kita akan selalu menangis. Dan kita akan selalu menangis karena kesalahan dan dosa yang kita buat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bukti tangisan kita yang ada di Arafah, dan itulah bukti tangisan kita yang ada di Ka'bah al-Musharrafah. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, ya Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang berada dalam kesulitan, kesusahan, berikan kemudahan dan kelancaran. Kalau ada di antara saudara kami yang meninggal, ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Ya Allah, terima amal ibadah kami, kabulkan doa-doa kami, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan dan kesehatan. Jadikan umrah kami adalah umrah yang mabrurah, jadikan haji kami adalah haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur wa dhanbun maghfur. Kalau ada yang ingin pulang meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, ya Allah pulangkan dalam keadaan sehat wal afiat, berikan kemudahan dalam perjalanan, kelancaran dalam urusan, kembalikan mereka ke tanah haram berkali-kali untuk beribadah, mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Berikan kepada kami keikhlasan dalam ibadah, istiqamah dalam agama, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.